termasuk anggota DPR yang membidangi perhubungan, ya, harus turun dan cek, panggil. Halo Sobat Bisikin Dong, kembali lagi bersama kami di channel yang ngehits di zaman now. Teman-teman sebangsa dan setanah air, ada beberapa pertanyaan kepada saya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di proyek ataupun tender Pelabuhan Muara di Sumatera Utara? Nah, kami akan mengulas apa sebenarnya yang terjadi di proyek ini. Pembangunan Pelabuhan Muara di Sumatera Utara telah melalui proses tender pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi LPSE yang dimiliki oleh pemerintah. Proyek ini sebetulnya di bawah Kementerian Perhubungan RI. Ya, mereka sebagai pelaksana untuk pengadaan barang dan jasa ini, ya, di Pelabuhan Muara. Tender tersebut sebetulnya sudah melalui tahapan-tahapan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, ya, serta Peraturan Menteri nomor 7 tahun 2019 dan Peraturan LKPP. Nah, jadi setelah melalui tahapan pemilihan pengadaan barang jasa yang dikomandoi oleh kelompok kerja ataupun Pokja, ya. Nah, di dalam proses pengadaan barang dan jasa ini yang diikuti oleh beberapa puluh peserta, ya, kemudian memenangkan satu penyedia barang dan jasa, ya, yaitu PT Putri Mahakam Lestari. Ya, telah dinyatakan menang dan diumumkan secara terbuka melalui aplikasi LPSE. Nah, namun pada perjalanannya, setelah proses pengadaan barang dan jasa, kemudian menetapkan PT Putri Mahakam Lestari sebagai pemenang, ya. Kemudian dalam Perpres 16 2018 itu, kepadanya harus diterbitkan suatu surat yang disebut dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa atau SPPBJ. Siapa yang berwenang mengeluarkan SPPBJ tersebut adalah pejabat pembuat komitmen yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan RI, ya. Nah, pada perjalanannya pejabat pembuat komitmen atau PPK tidak mengeluarkan atau tidak menerbitkan SPPBJ tersebut. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ya, di dalam 10 hari ketika pejabat tata usaha negara atau dalam hal ini pemerintah tidak mengeluarkan surat tersebut di dalam 10 hari, kemudian yang merasa dirugikan, dalam hal ini PT Putri Mahakam Lestari, berhak untuk mengajukan permohonan. Nah, di dalam Pasal 53 Undang-Undang 30 2014 yang menjadi dasar hukumnya, kemudian PT Putri Mahakam Lestari mengajukan permohonan fiktif positif. Apa permohonan fiktif positif ini? Permohonan fiktif positif ini adalah permohonan guna mendapatkan suatu keputusan tata usaha negara dari pejabat atau badan pejabat TUN. Ya. Nah, berarti dalam hal ini pemerintahan harus wajib mengeluarkannya. Nah, dalam waktu 21 hari sidang permohonan fiktif positif ini harus segera diputuskan oleh hakim. Nah, di dalam prosesnya persidangan perkara permohonan fiktif positif ini akhirnya mengabulkan permohonan PT Putri Mahakam Lestari yang amar putusannya adalah mewajibkan termohon, ya,
termohon dalam hal ini pejabat pembuat komitmen untuk menerbitkan SPPBJ. Ya, di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 pasalnya 53 ayat yang ke-6 sendiri mewajibkan sebetulnya putusan tersebut harus dilaksanakan 5 hari sejak putusan itu diputuskan oleh pengadilan. Nah, dalam seiringnya waktu ini sudah lewat daripada 5 hari, bahkan sudah hampir 3 bulan ya. Putusan ini belum juga dijalankan. Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Peradilan Tun ya, yang telah diubah ya. Ya, jika merujuk Undang-Undang Peradilan Tun, dalam masa waktu 90 hari putusan ini harus dijalankan. Nah, namun pada kenyataannya ini sudah hampir 90 hari. Namun PPK belum juga melaksanakan putusan itu. Di dalam seiring berjalannya waktu, kemudian ada indikasi bahwa dugaan adanya permainan ya antara PPK dan kuasa pengguna anggaran atau KPA ya, di Sumut. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena sejak putusan itu diputuskan oleh pengadilan, ya. Nah, di dalam rentan waktu itu KPA mengeluarkan suatu surat penetapan daftar hitam kepada PT Putri Mahakam Lestari. Di sini menjadi kejanggalan yang dimaksud ya. Indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan ataupun tindak pidana korupsi pun dapat kita sangkakan. Karena kenapa putusan itu sendiri lebih dulu keluar tapi tidak dilaksanakan, malah mereka mengeluarkan suatu SK penetapan daftar hitam terhadap PT Putri Mahakam Lestari. Nah, ada kejanggalan ya. Nah, kemudian ketika SK penetapan daftar hitam ini terbit, ya, kemudian PT Putri Mahakam Lestari selanjutnya mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan SK penetapan daftar hitamnya, ya. Nah, selain itu juga PT Putri Mahakam Lestari kemudian melaporkan juga ke Polda Sumatera Utara ya. Yang dilaporkan adalah kuasa pengguna anggaran terhadap SK tadi. Nah, yang dilaporkan ini adalah pasal 317 KUHP. Pasal 317 KUHP sendiri itu tentang pengaduan palsu kepada penguasa. Jadi dianggap SK penetapan daftar hitam ini tidak melalui proses yang ditentukan oleh undang-undang maupun Perpres 16 tahun 2018 ya, sehingga perlu diteliti. Karena ada unsur-unsur pengaduan palsu kepada penguasa. Siapa penguasa di sini? Penguasa tentunya atasan KPA ya. Dalam hal ini kan ada dirjen dan menteri ya. Juga presiden. Apa yang menjadi landasan KPA menetapkan PT Putri Mahakam Lestari sebagai daftar hitam belum dapat dibuktikan atau belum dapat bukti-bukti yang cukup ya tentang alasan-alasan penetapan daftar hitam. Maka kemudian inilah yang menjadi suatu aduan palsu kepada penguasa. Nah, kerugian dari PT Putri Mahakam Lestari sendiri, dia telah dicemarkan nama baiknya. Ya. Kenapa bisa dicemarkan? Karena kemudian daftar hitam ini telah menjadi meluas ya melalui media website yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya kementerian ya. Nah, sehingga apa kerugiannya? Si PT Putri Mahakam Lestari ini tidak dapat lagi mengikuti pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kan menjadi suatu kerugian yang diakibatkan oleh daftar hitam ini, sehingga sangat merugikan bagi si perusahaan tersebut. Nah, ini kemudian dilaporkan di Polda Sumatera Utara dan juga digugat di PT UN Medan untuk pembatalan suratnya.
Nah, ini sedang proses ya, baik di penyidikan Polda maupun di pengadilan. Kemudian pada saat agenda persidangan ya, terungkap fakta bahwa ya proyek pengerjaan Pelabuhan Muara sendiri itu telah diserahkan kepada perusahaan lain. Dalam hal ini PT Umega Pratama. Nah, ini fakta yang diungkapkan oleh kuasa hukum KPA. Nah, sehingga kemudian berangkat dari fakta ini ya, tim kita akhirnya meluncur ke objek ya, dan mengambil beberapa dokumentasi, sehingga ternyata terbukti benar bahwa pengerjaan proyek ini sudah dikerjakan oleh PT Umega Pratama. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi landasan PT Umega Pratama untuk menjalankan pekerjaan ini? Nah, ini yang harus diungkapkan ya. Kenapa KPA maupun PPK menyerahkan pekerjaan ini kepada perusahaan lain, sementara yang ditetapkan pemenang itu adalah PT Putri Mahakam Lestari. Dia telah melalui proses sampai pengadilan dan diputus oleh pengadilan, belum dilaksanakan oleh PPK maupun KPA, ternyata pekerjaan sudah diserahkan kepada PT lain. Nah, ada kecurigaan, ada kejanggalan yang kita rasa harus diungkapkan ya. Nah, lalu ini yang harus menjadi penelusuran lebih lanjut, apakah memang ada ya, apakah memang bisa dibuktikan bahwa ada dugaan korupsi di dalamnya. Nah, dugaan korupsi yang dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan pejabat. Nah, di Undang-Undang Tipikor sendiri pasal 3 kan itu dikemukakan bahwa ada unsur kesewenang-wenangan ya, pejabat yang menguntungkan orang lain maupun korporasi. Nah, yang diuntungkan kan ada di sini. PT Umega ini mungkin diuntungkan dari situasi ini kan gitu. Kira-kira analisisnya seperti itu. Diuntungkanlah dia. Nah, siapa yang menguntungkan itu? Tentunya ada yang berkuasa di situ kan. Itu kan. Nah, ini dugaan ya, dugaan yang harus kita buktikan. Untuk membuktikan ini kita sedang proses dalam pembuktian. Ya. Nah, kemudian PT Putri Mahakam Lestari melalui kuasa hukumnya ya, melaporkan dugaan korupsi ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Bareskrim Polri, dan juga Kejaksaan Agung. Nah, ini kita tunggu saja di mana kelanjutan daripada cerita ini. Menarik untuk kita saksikan bersama, menarik untuk kita ikuti bersama, menarik untuk kita telaah bersama. Inilah gambaran wajah penegakan hukum di Indonesia. Ya. Kenapa saya bilang wajah penegakan hukum di Indonesia dipertanyakan? Yang paling utama adalah kenapa pejabat di kementerian berani mengangkangi putusan pengadilan. Dengan dikangkanginya putusan pengadilan, runtuhlah wibawa pengadilan, runtuhnya penegakan hukum di Indonesia. Pertanyaannya, kalau pejabat sendiri tidak taat pada putusan pengadilan, bagaimana masyarakat sipil lainnya akan tunduk pada putusan pengadilan atau bahkan pada hukum itu sendiri? Apakah Indonesia akan tetap pada kondisi dan fakta lemahnya penegakan hukum, lemahnya eksekusi putusan pengadilan? Ini yang harus menjadi PR kita bersama, khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia
ya, dalam hal ini eksekutif, ya, presiden, bagaimana dapat menyikapi hal ini, bahwa pejabat di bawah kementerian sekelas PPK tidak melaksanakan putusan pengadilan. Maka jangan salahkan ketika rakyat atau masyarakat Indonesia itu tidak patuh terhadap hukum dan tidak percaya pada aparatur penegak hukum, apalagi aparatur sipil negara. Jadi jangan salahkan masyarakat Indonesia kalau terjadi kekacau balauan di Republik ini, ya. Nah, kami minta kepada Presiden dan khususnya lembaga terkait, dalam hal ini menteri yang membidangi ini, ya, harus turun ke lapangan, cek semua anak buahnya, periksa semua anak buah Anda, ya, termasuk anggota DPR yang membidangi perhubungan, ya, harus turun dan cek, panggil semua. Karena kalau kita pertahankan hal seperti ini, Indonesia tidak akan pernah tuntas dalam hal penegakan hukum, sehingga hukum sebagai panglima pun dipertanyakan, ya, maka kredibilitas para penegak hukum pun juga akan semakin diragukan. Ikuti kami terus di channel ini, ya. Ikuti terus episode tentang Pelabuhan Muara ini, karena ini akan semakin panjang, menarik untuk dinantikan, disaksikan bagaimana kita membongkar kasus ini sampai tuntas. Sampai jumpa kembali. Salam dari kami. Bisikin dong.